Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar Abdullah, NIM 2134100049. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pancamarga Probolinggo. Di sini saya ingin membuat video atau tugas, yaitu dengan mata kuliah seminar isu pembangunan, yaitu membahas pembangunan yang ada di Indonesia maupun di kabupaten saya, yaitu Kabupaten Probolinggo. Di video kali ini saya ingin mengambil pembahasan tentang pembangunan rest area hutan Kota Kraksan yang terletak di Kota Kraksan, atau lebih tepatnya di Gelora Stadion Merdeka. Dengan tema yang sudah saya sebutkan barusan, yaitu saya ingin mengerucut lagi pembahasan menjadi dua, yaitu ada tujuan dari pembangunan atau revitalisasi rest area hutan Kota Kraksan. Yang kedua yaitu membahas tentang isu-isu yang muncul dari adanya pembangunan atau revitalisasi dari hutan Kota Kraksan atau rest area hutan Kota Kraksan. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama. Simak terus videonya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, mari saya jelaskan terlebih dahulu apa itu rest area hutan Kota Kraksan. Rest area hutan Kota Kraksan merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo yang melakukan kerjasama dengan PT POMI untuk menyediakan lahan bagi pelaku UMKM dan juga untuk menarik para wisatawan berkunjung dan mengenal monumen dari Kabupaten Probolinggo itu. Oke, kita bahas satu persatu bagian-bagian yang ada di rest area hutan Kota Kraksan. Di bagian depan terdapat rest area untuk para wisatawan beristirahat atau berkunjung untuk menikmati keindahan dari rest area hutan Kota Kraksan. Dan juga terdapat beberapa lapak UMKM yang terdapat di depan rest area hutan Kota Kraksan. Dan juga adanya fasilitas musola untuk para wisatawan. Selain itu ada monumen dari Jabung Candi dan juga monumen dari Kabupaten Probolinggo atau ikon Kabupaten Probolinggo, yaitu anggur dan mangga. Di bagian timur terdapat adanya pedestrian seperti di Malioboro, namun bagian timur masih dalam proses pembangunan. Selanjutnya di bagian barat terdapat lapak UMKM yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk para pelaku UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya di bagian selatan atau belakang dari rest area hutan Kota Kraksan ini terdapat RTH ruang terbuka hijau yang dimana banyak sekali tanaman di sana, dan juga terdapat jenis atau nama dari tanaman tersebut, sehingga RTH itu berfungsi juga untuk mengedukasi bagi masyarakat yang ingin mengenal tanaman atau pohon yang ada di RTH itu. Selain itu juga adanya lapak UMKM yang disediakan atau kolaborasi antara PT POMI dengan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Mungkin itu saja pembahasan dari apa itu rest area hutan Kota Kraksan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan dari pembangunan atau revitalisasi dari rest area hutan Kota Kraksan ini, yang memiliki 3 tujuan, yaitu dari aspek lingkungan, yang kedua dari aspek sosial, dan yang ketiga dari aspek ekonomi. Maksud dari tujuan dari aspek lingkungan yaitu adanya peningkatan kualitas udara, karena di rest area hutan Kota Kraksan ini di bagian selatan terdapat ruang terbuka hijau atau RTH
yang berguna menyerap polusi udara dan menghasilkan oksigen untuk mengurangi polusi dari perkotaan yang ada di Kota Keraksaan. Selain itu juga aspek lingkungan ini berfungsi untuk sebagai ruang edukasi karena ada beberapa tanaman atau pohon yang diberi nama di ruang terbuka hijau tersebut atau RTH yang ada di rest area hutan Kota Keraksaan ini. Oke, kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu aspek atau tujuan dari sosial, yaitu untuk meningkatkan ruang rekreasi bagi para wisatawan maupun penduduk lokal, memberikan tempat bagi masyarakat untuk berolahraga, bersantai atau bersosialisasi. Karena adanya fasilitas olahraga yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo di rest area hutan Kota Keraksaan ini. Selain itu juga adanya fasilitas atau jalan untuk berjogging sepanjang 1.200 meter yang berguna untuk meningkatkan kesehatan fisik atau bisa dijadikan fasilitas olahraga tersebut. Dan yang paling penting yaitu manfaat atau tujuan dari aspek ekonomi, karena di bagian barat dari rest area hutan Kota Keraksaan ini terdapat fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, yaitu fasilitas untuk berjualan atau lapak untuk UMKM, yang lapak tersebut bukan hanya terletak di bagian barat saja, namun di depan juga telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo sebuah kontainer atau sebuah lahan untuk para penduduk lokal berjualan. Selain itu juga di ruang terbuka hijau tersebut adanya beberapa lapak UMKM yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. Sehingga rest area hutan Kota Keraksaan ini memiliki banyak manfaat atau tujuan yang berguna bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang ingin berkunjung maupun sekedar beristirahat. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu isu-isu yang muncul dari pembangunan atau revitalisasi rest area hutan Kota Keraksaan ini. Yang pertama yaitu ketidakteraturan area parkir. Sebelum adanya revitalisasi rest area hutan Kota Keraksaan ini, lahan parkir yang disediakan oleh rest area ini masih minim sehingga mengakibatkan kemacetan di area tersebut. Maka dari itu pemerintah kemudian berencana untuk melakukan revitalisasi tersebut. Yang kedua yaitu rendahnya kebersihan kawasan. Minimnya fasilitas seperti tempat sampah di tempat wisata mengakibatkan banyaknya sampah yang berserakan di area tersebut. Maka dari itu pemerintah kemudian menyediakan fasilitas tersebut atau melakukan penambahan fasilitas tersebut. Isu-isu yang muncul tersebut mulai diatasi oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan kolaborasi PT POMI untuk meningkatkan kualitas dari rest area hutan Kota Keraksaan ini. Semoga pembangunan dari rest area hutan Kota Keraksaan ini dapat berkelanjutan dan juga memberikan banyak manfaat lebih lagi bagi masyarakat sekitar dan juga bagi para wisatawan. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.